warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kompak, masih kalah sama suara trompet. Salamnya yang keras, yang kompak. Insya Allah salam itu artinya keselamatan. Kata Nabi SAW, Absyus salama taslamu. Sebarluaskan salam, niscaya kalian akan selamat. Kita ingin selamatkan Kota Batu, kita ingin selamatkan Kota Malang, kita ingin selamatkan Indonesia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi illa Allah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Ayo semuanya, hasbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Taduh, sebentar. Berarti banyak yang belum hafal ini. Panjenengan sedoyo belum hafal ini. Ya opo iki? Ayo, sebentar ya. Tar dulu yang nasyid ikut saya ya, illallah ya. Sebentar ya, dari awal ya semua ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Semua ayo. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ulang semuanya ayo. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ulang lagi. Ayo semuanya. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Lagi. Ayo biar hafal. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Berhenti. Hasbi Rabbi Jallallah, telah mencukupi aku Tuhanku Allah yang Maha Agung. Ya, jadi diresapi zikirnya. Ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku kecuali hanya Allah. Ayo, ma fi qalbi illallah. Dari awal, ayo semuanya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi illa Allah. Benar, salawat sekarang. Alal hadi sallallahu alal hadi, untuk penyebab petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad, salawat Allah alal hadi sallallahu. Ayo dari awal. Hasbi Rabb, mesti hafal semuanya. Jallallah ma fi qalbi illa Allah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Sebentar, backing vokalnya diam dulu ya, biar saya bareng jamaah semuanya. Tangannya digunain. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Kita jangan salah kalah serunya nih. Malam tahun baru nih, jangan kalah serunya sama yang lain. Yang salawat lebih gembira dibanding yang tidak bersalawat. Shallu ala Nabi. Tangannya digunain ya. Hasbi Rabbi Jalallah, pegang dadanya begini. Jelas, kelihatan semua. Ya, kemudian mafi begini. Mafi qalbi, tunjuk hatinya.
illallah. Salawat doa alal hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha illallah. Ayo semuanya gunain tangannya ya, semuanya ya. Ayo kompak. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi illallah. Salawat alal hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha. Saya memberikan hadiah untuk masyarakat Malang pada khususnya. Saya terjemahkan qasidah ini menggunakan bahasa Jawa, insya Allah nggak salah. Ini hak cipta, ojo diambil yo. Ini hak cipta ini, Fikri Thorik dari Jakarta ini. Ya, dengarkan baik-baik. Allah kang moho ageng sampun nyekapi kula boten wonten ing manah kula kejawi Gusti Allah kangge penyebab pitedah Kanjeng Nabi Muhammad. Apa lagi itu? Kangge penyebab pitedah sopo Kanjeng Nabi Muhammad. Salawat Allah kagemipun tiada Tuhan selain. Ayo basa Jawa ini, basa Jawa. Apalkan kabeh semuanya. Ya. Ayo semua ikut. Allah kang moho ageng. Ulang. Allah kang moho ageng sampunnya kapi kula boten wonten ing manah kula kejawi Gusti kangge penyebab pitedah sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Salawat Allah kagemipun tiada Tuhan. Ayo hasbi Rabbi tangannya Jalla Allah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha illallah. Allah kang moho sampun nyekapi kula boten wonten ing manah kula kejawi Gusti Allah kangge penyebab pitedah Kanjeng Nabi Muhammad. Salawat Allah
kagemipun tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kurang keras, wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaih. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Para habaib dan para alim ulama, wabil khusus yang saya hormati guru kita semua, Kiai Haji Al-Hafidh Abdurrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada guru kita. Masya Allah, di malam tahun baru Masehi ini beliau memberikan luar biasa kepada kita semua. Cakep itu omongan tadi itu. Kalau ngelihat orang bersatu jangan kaget. Karena memang tadi kalau kita lihat nih wajah-wajahnya kaget gitu. Ada orang NU bareng-bareng sama orang Al-Irsyad, sama orang Persis, sama orang LDII, kayaknya kaget semua mukanya. Iya nggak? Kaget semua ya? Karena memang pemandangan ini jarang. Tapi alhamdulillah, berarti visi dan misi Riyadul Jannah bagian dari visi dan misi Rasulullah, yaitu menyatukan umat untuk betul-betul mengagungkan Allah dan mencintai Nabi kita Muhammad. Insya Allah Riyadul Jannah dijaga oleh Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Rabb, dijaga Riyadul Jannah sampai yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dengar beritanya, walaupun saya nggak sempat keundang, 150 bis masuk ke Bali. Iya. Waduh, nanti saya harapkan bentar lagi ke Jakarta ini. Istiqlal ramaikan dengan majelis Riyadul Jannah. Istiqlal ramaikan dengan majelis Riyadul Jannah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang saya hormati juga Al-Habib Abdurrahman Barakbah, ada juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus, para habaib lainnya, banyak para ustadz-ustadz, para kiai, para alim ulama, segenap seluruh para hadirin dan hadirat, semuanya insya Allah calon-calon surga. Khusus buat ibu-ibu dan akhwat calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pejabat daerah harus terima kasih sama majelis Riyadul Jannah. Harus apa? Terima kasih. Mulai dari presiden sampai dengan gubernur, sampai dengan wali kota Batu, harus berterima kasih sama panjenengan sedoyoi. Kenapa? Karena panjenengan dari tadi berzikir kepada Allah. Panjenengan sedoyo dari tadi bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis Nabi tidak bisa dibantah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu salawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Saya mau hitung-hitungan sekarang supaya sadar orang sekitar kita ini harus terima kasih sama kita. Supaya sadar, ini lihat, coba dihitung ya. Ini biasanya kalau maulid kayak begini, dalam satu acara setiap orang
minimal bisa jadi 100 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih, mulai dari ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita hitung-hitungan dulu sebentar. Kalau misalnya satu orang 100 kali salawat, ini yang hadir berapa orang ini? Hitunglah setengahnya ya, kita hitung 25.000, 30.000 es, 30.000. Ini berapa ini? Piro iki, piro opoy. Ada berapa ini? Hitung 20.000 dulu deh, 20.000. Kita ngambil hitungan dikitnya dulu. Berapa? 20.000 kali 100 berapa? 2 juta salawat. 2 juta salawat. Satu salawat dikasih berapa rahmat? 10, 2 juta kali 10 berapa? 20 juta rahmat lagi turun ke kota Batu. 20 juta rahmat itu yang bisa kita hitung. Yang nggak bisa dihitung lebih banyak lagi. Karena yang dibicarakan oleh Nabi adalah batas minimal pahala salawat. Tapi kalau orang yang khusyuk, rahmatnya lebih berlipat-lipat ganda. Orang ikhlas 700 kali lipat lagi. Subhanallah. Shallu ala Nabi. Kalau rahmat yang turun ada azab tidak? Kalau rahmat yang turun ada azab tidak? Cakep, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Insya Allah yang susah dikeluarkan kesusahannya. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Waduh, nih anak-anak kecil sudah aminnya kencang banget. Nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan yang punya utang bisa kebayar hutang-hutangnya. Waduh, punya utang semua ini kelihatannya. Yang ingin berangkat ke tanah suci Mekah, yang ingin ziarah ke makam Nabi, dikabul oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Luar biasa. Inilah pahlawan-pahlawan penolak bala. Ini pahlawan-pahlawan penolak bala. Dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau cerita. Ternyata salawat selain rahmat itu meluaskan rizki. Orang banyak salawat, ininya luas. Ini apa ini? Ini jempol sama telunjuk. Innalillahi. Uangnya insya Allah berkah. Orang salawat gak ada yang susah. Orang salawat tidak ada yang miskin. Buktinya orang Riyadul Jannah, kalau Gus ngajak, ayo ke Bali, siap Gus. Nggak tahu duitnya ada apa enggak. Yang penting siap dulu untuk urusan salawat, duitnya pasti datang. Nanti nggak nutup kemungkinan ini Riyadul Jannah ke Madinahnya bareng-bareng. Insya Allah Istiqlal dulu lah. Insya Allah nggak nutup kemungkinan. Tapi kita sebenarnya ke Madinah sudah dari dulu. Karena setiap kita hadir ke Riyadul Jannah, hati kita itu terbang semua ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Hati kita itu terbang ke Madinah. Jasad kita ada di Batu, tapi ruh majelis Riyadul Jannah di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mikrofonnya ada yang lebih mantap nggak ini nih? Saya sudah masuk gigi 4 ini. Mikrofonnya yang lebih mantap ini, panitia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi ngomong apa? Rezeki luas. Ini cerita nyata. Dengerin baik-baik. Ini cerita nyata ada di YouTube saya lihat. Ini kejadiannya di Timur Tengah. Kejadiannya di mana? Ada bapak-bapak penjual full. Tahu penjual full? Full itu kacang.
Apa bahasa Jawanya itu? Kacang. Ya, kacang-kacang wis. Penjual apa? Kacang apa bahasa? Hah? Kacang ya kacang wis. Ini malam tahun baru ini, yo. Jangan ada yang sedih yo. Insya Allah tahun 2014 Indonesia dapat pimpinan baru yang lebih baik. Insya Allah yang cinta salawat, yang tidak cinta salawat gak usah jadi pemimpin. Amin ya Rabbal. Ini sampai di mana tadi? Ini ada penjual kacang di daerah Timur Tengah. Karena orang Arab itu dia sarapannya pakai kacang, tidak jauh dari orang Malang, pecel. Kalau di sana kacangnya dimakan sama roti, bukan roti, ruti. Beda nih antara roti sama ruti. Kalau ruti dari gandum, paham? Paham, itu mah bisa-bisanya saya aja ya. Itu makan kacang pakai ruti, ya. Ibaratnya penjual pecel, tapi bukan restoran besar, restoran kecil. Penghasilannya sederhana. Dengarkan baik-baik. Ojo ngobrol. Waduh, ini bahasa Jawa campur-campur aduk dah. Jangan ngobrol, dengarkan baik-baik. Ini dengarkan baik-baik. Tapi dagangnya tidak kaku. Kalau ada orang kaya beli, bayar enggak? Orang kaya beli, bayar enggak? Yo bayar. Bayar. Wah, makasih. Begitu ada orang miskin yang beli, ada orang miskin yang beli, dia tidak kasih bayar. Orang miskin ini nanya, ya kan? Orang miskin beli, dia nggak kasih bayar. Kata orang miskin ini, waduh Pak, saya mau bayar Pak. Mau bayar? Mau. Bayarnya pakai apa Pak? Pakai salawat aja kepada Nabi Muhammad. Pakai apa? Salawat. Ini saya mau cari besok sego pecel yang bayar pakai salawat di mana? Hah? Siap apa tidak? Ini luar biasa, nanti saya kisahkan ini. Ini kalau ada orang miskin beli nggak bisa bayar, wes bayar pakai salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suruh 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih bayarannya. Bayarnya pakai apa? Salawat. Tambah tahun. Si bapak ini jadi orang kaya tidak? Tidak. Dengerin dulu. Ini main tebak-tebak aja. Si bapak ini memang tidak menjadi miliuner, tapi subhanallah putra bapak ini jadi miliuner. Putra si bapak ini jadi miliuner. Karena putranya miliuner, bapaknya menjadi ikut kaya. Anak kaya, orang tua ikut kaya. Orang tuanya, anaknya bakti sama orang tua. Begitu anaknya bakti, orang tuanya dapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Ini jarang-jarang loh ada negara bisa kumpul begini. Alhamdulillah kita mayoritas muslim, dikasih tempat kayak begini. Coba kalau panjenengan tinggal di Singapura, apa bisa bikin acara kayak begini? Panjenengan tinggal di Amerika, apa bisa bikin acara kayak begini? Alhamdulillah Allah hidupkan kita lahir di Indonesia, negeri yang dimerdekakan oleh pecinta salawat Nabi Muhammad. Iya kan? Sekarang kita bebas salawat, sudah dibebasin tidak hadir, sayang, betul nggak? Oleh karenanya insya Allah perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kata guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, beliau mengatakan paling dikitnya banyak salawat, paling dikitnya banyak sehari 300 kali. Sehari berapa? Sehari berapa? Suaranya kurang kompak. Sehari berapa? Paling dikitnya banyak. Itu masuk kategori banyak itu. Kalau di bawah 300 berarti dikit salawat.
Kalau 300 sudah masuk banyak. Kalau bisa 1000 lebih baik. Kalau bisa selamanya lebih baik. Kata Nabi, akan keluar kesedihanmu, qabul hajat-hajatmu. Masya Allah. Kapan-kapan kalau beli bakso atau beli apa, tidak ada uang, banyak aja salawat di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah datang itu. Nanti tiba-tiba ada teman kita. Makan yuk. Dibeliin. Wah, banyak kejadiannya. Ini alhamdulillah. Cita-cita guru-guru kita ini, terutama Gus Rohim dan Habib Barakba ini, pengen memasyarakatkan salawat. Mungkin beliau ini ikhlas. Jadi subhanallah, lihat buktinya. Ini karomah. Orang bisa istiqomah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dunia akhirat kita diridhoi oleh Allah. Kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak, kalau pengen berangkat sekolah jangan cuma assalamualaikum. Pak, berangkat yo, manggilnya apa? Manggilnya Bapak berangkat, kulo berangkat sekolah. Ya. Iya. Kok iya jadi? Nggih. Kulo berangkat sekolah. Nggih. Emang kulo siapa? Ini berangkat sekolah nih. Nak, salawat dulu. Hah? Nak apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sudah, jalan. Allah, anak itu jalannya dapat rahmat Allah. Kalau pengen masuk kelas, nak, baca basmalah, salawat. Apapun baca basmalah dengan salawat. Itu cakep sudah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hubungan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Negeri kita ini akhir-akhir ini banyak musibah. Banyak apa? Musibah. Disebabkan apa? Banyaknya kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Coba nanti kalau pulang dibuka lagi ayatnya. Saya sering ngasih tahu model ayatnya begini, biar nanti panjenengan tadabbur lagi ayat Allah ini. Yo. Suratnya surat apa? Yang keras, suratnya surat apa? Ini panitia dikencengin bisa enggak mic-nya? Suratnya surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Allah berfirman, sekiranya sungguh apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami, kata Allah, pasti akan membukakan pintu-pintu keberkahan turun dari langit, keluar dari bumi. Akan tetapi kebanyakan penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami hancurkan penduduk negeri tersebut atas perbuatan mereka. Jadi siapa yang mau Indonesia aman, kampanyekan iman dan takwa. Ini sekarang lagi pada kampanye partai, banyak ya, banyak gak? Yang mau jadi presiden banyak gak? Coba jadi pendakwah, nggak perlu dipilih orang, bisa langsung dakwah. Ayo kalau suruh milih, mau jadi presiden apa pendakwah? Mau jadi presiden apa pendakwah? Anda tahu Anda di akhirat mau dekat sama Nabi apa tidak? Mau dekat sama Nabi apa tidak? Nabi lagi ditanya, ya Rasulullah,
siapa orang yang paling dekat denganmu. Ada riwayat yang banyak salawatnya, ada riwayat yang bagus akhlaknya. Di antaranya riwayat mengatakan Rasul, yang berjuang dakwah di jalan Allah dekat denganku di surga nanti. Kita nggak mau jauh-jauh dari Nabi. Kita tidak mau jauh-jauh dari Nabi. Kita hidup sudah tidak ketemu Nabi. Kita di akhirat tidak mau jauh dari Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kita tidak mau jauh dari Nabi Muhammad. Oleh karenanya jadilah pendakwah. Ajarkan iman, ajarkan takwa, sebarluaskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan keberkahan dari langit. Allah bukakan keberkahan dari bumi. Sekarang yang turun dari langit jadi musibah. Hujan jadi banjir. Malang banjir enggak? Hah? Banjir mana sama Jakarta? Waduh, Jakarta sekarang tidak banjir sudah. Iya. Iki jempiro iki. Hah? Ini sampai jempiro iki. Sampai beduk subuh. Sahur di sini ta? Ya opo? Pingsan dong ana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pendakwah, sebarluaskan. Orang lagi pada sibuk, pilih partai ini, pilih partai ini. Kita tidak. Ayo sholat duha, ayo bangun malam, ayo baca Quran, ayo belajar sholat. Siarkan terus ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Ini saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah pilihan untuk menjadi prajurit Rasulullah. Prajurit Rasulullah. Prajurit Rasulullah. Kita harus siap. Tahun baru di 2014 ini, semangatnya harus lebih untuk mendakwahkan syiar Islam. Ini kalau negeri udah banyak yang iman, banyak yang takwa, kita nggak milih sekalipun timbul tuh pemimpin yang baik. Yang milih siapa? Allah. Tapi kalau penduduknya banyak yang maksiat, hadis Rasul, Allah akan pilih pemimpin yang zalim. Allah yang memilih. Buat mereka itu azab. Kenapa? Nggak beriman, nggak bertakwa. Lihat zaman Nabi Muhammad, pemimpinnya soleh-soleh. Zaman Khalifah, pemimpinnya soleh-soleh. Kenapa? Karena masyarakatnya soleh-soleh. Insya Allah mudah-mudahan nih, pemimpinnya nanti yang benar ini insya Allah nih. Hadirin, jangan merasa tenang lewatin malam, lewatin hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 97-nya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya azab Allah di waktu malam ketika mereka tidur? Tahu Situ Gintung nggak? Dengar nggak ceritanya? Situ Gintung dengar nggak ceritanya? Sudah ke sana belum? Wah, itu di Jakarta. Masuknya Tangerang apa Jakarta saya nggak tahu. Itu di Ciputat. Antum tahu? Itu malam orang lagi pada tidur semua. Lagi pada tidur semua. Apa bahasa Jawanya tidur? Turu. Turu. Turu kabeh itu. Malamnya turu semua. Ya kabeh turu. Oke. Nggak masalah. Nih dengerin baik-baik. Itu pagi-paginya lagi masih pada turu. Itu waktu azan selesai komandang. Itu tiba-tiba tanggulnya jebol. Itu diperkirakan 40 km per jam air itu kecepatannya. 40 km per jam. Semua rumah hancur. Lagi tidur loh. Lagi tidur loh. Semua rumah hancur. Iyo ente. Iki yo opo iki. Ya nggak apa-apa sudah. Semua rumah hancur. Hancur semua rumah itu.
Itu cuman subhanallah ada masjid yang tidak hancur. Namanya Masjid Jabar Rahmah. Maka dari itu, kenapa Gus Rohim, Habib Barakba dan seluruh pengurus Riyadul Jannah bikin acara tahun baru di masjid ini? Karena masjid ini akan menyelamatkan Kota Batu. Ini Pak, ini pahlawan kita nantinya. Masjid, orang yang sering ke masjid di yaumul kiamah dinaungi dengan naungan Allah. Masjid ini jangan main-main. Orang lain masuk satu negeri bangun istana, jadi raja, tapi tidak dengan kanjeng Nabi Muhammad. Bangunnya bangun apa? Bangun masjid. Ini masjid sudah terbangun. Oleh karenanya kita tidak ikhlas, kita tidak ridho ada maksiat depan Masjid Batu. Allahu Akbar. Ini cakep kalau begini. Hadirin, itu situ Gintung lagi apa tuh? Lagi pada turu. Datang air, semua hancur. Ente, tapi Masjid Jabar Rahmah tidak hancur. Masjid Jabar Rahmah tidak hancur. Itu air seperti ada yang perintah. Saya setelah kejadian datang ke sana. Dan saya termasuk yang dapat jadwal mengisi pengajian di masjid itu. Waktu itu banyak kiai-kiai dan habaib diatur jadwalnya ngisi pengajian di masjid itu. Setelah kejadian situ Gintung, itu saya lihat sendiri videonya. Antum tahu, ini subhanallah, ini kenyataan. Saya tidak lebih-lebihkan. Di masjid itu ada lemari. Lemari penyimpan kitab-kitab. Foto perayaan Maulid. Fotonya tidak ada yang hancur di masjid itu. Sallu ala Nabi. Ada foto perayaan Maulid, itu masjid. Di dalam itu padahal masjid ketutup air. Selesai itu foto masih pada ada di situ. Sallu ala Nabi. Ini luar biasa ini. Itu tahu situ Gintung, ini kenyataan. Saya ngomong apa adanya. Saya tidak nambah-nambahin. Emang benar saya ngelihat waktu itu fotonya masih ada. Nggak hancur fotonya. Saya bilang ini berkah Maulid luar biasa ini. Nolak bala. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Itu air kayak ada yang jagain depan masjid. Air kan ngebut nih. Dalam masjid pas di syuting itu, air dalam masjid gimana? Pelan. Sepertinya ada malaikat depan masjid itu. Hei, air, ini masjid. Iya. Ente jangan salah, dulu saya pernah kejadian di mana itu, yang Gunung Merapi itu di mana itu dulu? Bukan di Bantul, di mana? Bantul apa? Bukan di Jogja, di mana? Wah, saya lupa tuh. Saya dapat ceritanya dari kiai. Ada satu pesantren. Pesantren ini itu gunung itu waktu itu menyemburkan lahar. Tapi gunung itu laharnya bisa begini. Set, pesantren ada di tengah nggak kena. Sallu ala Nabi. Itu air bisa menengai. Ini kan perintahnya malaikat. Ini masjid, ya masjid. Dia lihat kejadian Aceh nggak tsunami? 60 km per jam air itu jalan. Sesuai dengan firman Allah, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman kedatangan azab Allah di waktu duha mereka sedang bermain? Aceh tuh kejadian. Waktu apa tuh? Waktu duha. Lagi liburan lagi pada main. Air setinggi pohon kelapa. 60 km per jam hancur Aceh. Tapi begitu air depan Masjid Baitur Rahman, nonton nggak? Di TV nonton nggak? Airnya tenang apa ngebut? Tenang. Ada malaikat. Iya. Air tenang. Lewat masjid sopan, subhanallah. Sallu ala Nabi. Jadi ini para hadirin, ini Allah jangan main-main sama Allah. Kalau kita mau berkah, kuncinya iman dan takwa. Jangan sampai kita jadi ahli maksiat. Apalagi kita membiarkan maksiat itu terjadi. Kita harus menjadi pendakwah. Guru saya Habib Umar bin Hafidh, hafidhahullah,
tabaraka wa ta'ala, beliau pernah berceramah, dengerin ceramahnya. Beliau bilang di salah satu tempat di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel ada satu tempat tukang maksiat semuanya di tempat itu. Sampai Allah perintahkan malaikat, azibhum. Kata Allah, azab mereka. Turun itu malaikat. Waktu turun, ngelihat ada satu orang laki-laki sedang berzikir kepada Allah. Ngelihat ada satu orang laki-laki berzikir kepada Allah. Malaikat ini balik, ya Rabb, bagaimana kita mengazab mereka? Masih ada satu orang yang berzikir. Katanya Allah, azab dia dulu baru yang lain. Azab dia dulu baru yang lain. Ya Rabb, dia berzikir padamu, dia berzikir padaku, tapi dia tidak peduli dengan kemaksiatan di sekelilingnya. Dia tidak peduli dengan kemaksiatan di sekelilingnya. Ini kita kumpul, salawat bisa saja di rumah. Bisa nggak salawat di rumah? Orang bilang salawat aja di rumah masing-masing, zikir aja di rumah masing-masing. Bisa tidak? Tapi tujuan kita datang ke sini bukan mementingkan diri sendiri, tapi ini mementingkan umat Islam dan tujuannya dakwah ilallah. Kita berharap dengan zikir yang kita komandangkan, dengan salawat yang kita komandangkan, bisa menghancurkan setan-setan yang bergentayangan. Ya enggak? Bisa menyadarkan orang-orang yang mendengar suara zikir, bisa menyadarkan orang-orang yang mendengar salawat Nabi. Ini salawat 20 juta kurang lebih yang turun, masa nggak kesebar ke sana-sana? Ada orang niatnya ke sini cuman pengen liburan tahun baru, pengen belanja saja, dengar kalimat salawat, Allah datangkan hidayah, pahala nggak buat kita? Oleh karenanya siap jadi prajurit Rasul. Kita awali dari diri kita. Ayo mulai hari ini, sholat jamaah di masjidnya ditegakkan. Bangun malam, sholat duha, banyak salawat, sedekah, ajak orang menuju jalan Allah Subhanahu. Sekarang Riyadul Jannah umatnya kurang lebih 50.000. Kalau satu orang ngajak satu lagi, sudah 100.000. Ngajak lagi satu, 200.000. Tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama bikin acaranya di Batu sampai Landung Sari jamaah. Sampai Landung Sari ke atas sampai Kebon Apel. Insya Allah, yakin tidak? Yakin tidak? Kita belum banyak. Jangan pernah berkata Riyadul Jannah sudah banyak umatnya. Awas, hati-hati. Kalau ditanya Riyadul Jannah banyak umatnya, sedikit. Kita targetnya masih kurang. Kita belum nyampe untuk memenuhi kota Malang ini dari sini sampai sana dan sampai sana. Insya Allah tidak nutup kemungkinan ini akan datang suatu keberkahan dari Allah ketika masyarakatnya sudah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Kita insya Allah tidak menyanyiakan malam hari ini. Kita semua bermuhasabah insya Allah malam hari ini sebelum datang jam 12 malam, karena dikhawatirkan nanti mengganggu acara panjenengan sedoyo. Tapi kita nggak keganggu ya. Kita ada Allah. Kita semua pengen komandangkan kalimat Allah yang serius. Hadirkan hatinya. Bangsa ini perlu banyak doa. Diri kita perlu banyak doa. Orang tua kita perlu doa, dan masyarakat muslim perlu doa lewat gerbang pertama, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah diikuti ya backing vokalnya. Semua gunakan suaranya, lantangkan, pejamkan mata kalian, ingat dosa kalian. Jangan mau rugi, sudah hadir jauh-jauh di sini. Kedatangan saya ke tempat ini izin Allah. Kedatangan para habaib, para alim ulama, para kiai, izin Allah. Orang-orang berkah di depan kalian. Dan semua di sini pasti banyak orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita semua mau dapat berkah malam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari bala dan musibah insya Allah. Amin ya rabbal
Istighfar. Astaghfir. Angkat suaranya semua. Istighfar. Jangan lihat saya, jangan lihat orang sekitarmu. Lihat dirimu, ingat dosa-dosamu. Astaghfirullah. Minal khataya astaghfir. Istighfar, hadirkan hatinya. Jangan lihat saya, jangan lihat orang sekitarmu. Pusatkan perhatianmu hanya kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah. Tuhanku dan kalian, pengutus Nabi Muhammad di muka bumi, yang senantiasa melindungimu, yang senantiasa memberikan rezeki padamu. Istighfarkan dirimu, istighfarkan dosa-dosamu. Ya astaghfirullah minal قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري أستغفر أستغفر الله رب ربي زدني علما ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة وتوب علي توبة أستغفر الله رب البرايا أستغفر. Rendahkan dirimu di hadapannya. Jangan lihat orang sekitarmu, lihat dirimu. Berapa banyak dosa yang telah kamu lakukan. Lihat kedua matamu, lihat kedua matamu. Lebih banyak mana? Menangisi dunia, apa menangisi ingin berjumpa Allah dan Rasulnya? Lihat kedua telingamu. Lebih banyak mana kau mendengar kebaikan, apa mendengar kemaksiatan? Lihat lidahmu, lihat mulutmu. Lebih banyak mana kau berbicara kebaikan, apa keburukan? Kedua kaki dan tanganmu, hati sanubarimu, kemaluanmu, semua sudah berbuat dosa kepada Allah. Menjadi hijab antara engkau dengan Allah, menjadi hijab antara engkau dengan Allah. Di waktu yang penuh berkah, hadirnya para kiai, hadirnya para habaib, hadirnya banyak orang-orang soleh. Angkat kedua tanganmu, semua katakan ya Allah, semua katakan ya Allah.
Terus katakan, ya Allah, merintih padanya, tunjukkan kefakiranmu di hadapannya. Siapa yang maha agung, siapa yang maha kasih sayang. Teruskan, katakan ya Allah, katakan ya Allah, minta ampunannya, minta ampunannya, minta ampunannya. Semua katakan ya Allah, katakan ya Allah. Angkat kedua tangan kalian, kiblat doa ke langit, katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih khusyuk lagi. Ucapkan nama Tuhanmu, buang semua apa yang ada di dirimu. Ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi illallah, hasbi rabbi jallallah. Ma fi qalbi illallah, hasbi rabbi jallallah. Ma fi qalbi illallah, hasbi rabbi jallallah. Ma fi qalbi illallah. Ya Allah, ya Allah. Lawan maksiat di sekitarmu, katakan ya Allah. Kalahkan suara-suara trompet itu dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah, yang belum paham menyambut setiap malam, yang belum paham menyambut setiap waktu untuk berzikir, bukan buat maksiat di hadapan Allah. Ya Allah, jangan lihat orang sekitarmu, semuanya yang khusyuk nyatu bersama, katakan ya Allah. Wa huwa rabbukum wa sami' du'aikum antum ibaduh. Ya Allah, wa huwa ar-rahmanur rahim, wa huwa ar-rahmanur rahim, ar-razzaqul alim, jalla jalaluh. Qul lahu ya Allah, katakan padanya ya Allah. Yang masih malas sholat, rajinkan ibadah sholat, katakan ya Allah. Yang belum istiqomah, jadikan dirimu istiqomah, katakan ya Allah. Yang ingin luas rizki, katakan ya Allah. Yang ingin luas rizki, katakan ya Allah. Yang ingin berangkat haji, katakan ya Allah. Yang mau tawaf di Ka'bah, katakan ya Allah. Yang mau sa'i, katakan ya Allah. Yang mau ziarah ke makam Nabi, katakan ya Allah. Asyik, nikmati. Bagi yang belum kena zikirnya, bagi yang belum tersentuh, dengarkan tangisan orang sekitarmu. Betapa indahnya mereka yang sedang dekat dengan Tuhannya, menyebut nama Tuhannya. Tidak ada urusan denganku dan tidak ada urusan dengan orang sekitarmu. Di akhirat nafsi-nafsi, di akhirat itu nafsi-nafsi. Sekarang ayo bersama katakan ya Allah. Jawab, siapa Tuhan kalian? Siapa pencipta kalian? Siapa pemberi rizki? Siapa pemberi rizki? Siapa yang menolongmu? Siapa yang menyembuhkan penyakit? Siapa yang menyembuhkan penyakit? Siapa yang menenangkan jiwamu? Siapa yang maha baik?
Siapa yang maha baik? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha baik? Siapa yang penuh perhatian padamu? Siapa yang penuh perhatian padamu? Siapa yang menjagamu di saat kau tidur? Siapa yang menjagamu di saat kau tidur? Istrimu tidak menjagamu, suamimu tidak menjagamu, orang tuamu tidak menjagamu, anak-anakmu tidak menjagamu. Siapa yang menjagamu ketika tidur? Allah tidak tidur, Allah tidak tidur, Allah tidak tidur. Katakan ya Allah, ya Allah, teruskan. Ilahi, hamba-hambamu menangis menyebut namamu. Kami butuh rahmatmu ya Allah. Kami butuh kasih sayangmu ya Allah. Dosa kami sudah banyak ya Allah, sehingga kami sulit menikmati salat akibat dosa ya Allah. Katakan padanya ya Allah, ya Allah, lebih semangat lagi. Ya Allah, lawan suara maksiat, lawan suara maksiat, lawan suara maksiat, lawan suara maksiat, lawan suara maksiat. Dengan ya Allah, angkat suara kalian, angkat suara kalian. Katakan ya Allah, ya Allah, terus, terus, terus. Lawan suara maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus, 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 terus. Ya Rab, jangan diazab ya Rab. Memang kami tahu ada yang maksiat, tapi lihat yang berzikir ya Rab. Lihat yang berzikir ya Rab. Lihat yang menyebut namamu. Kami bangga menjadi hamba-Mu. Terus, terus, terus. Ribuan orang menyebut namamu ya Allah, ya Allah. Unzur ilaina bi'aini rahmatik, bi'aini maghfiratik. Ya Allah, ya Allah. Teruskan ya Allahnya. Ya Allah, ya Allah. Kemenangan buat umat Islam ya Allah. Kemenangan buat ahli salawat. Jangan biarkan orang bisa mencegah kami bersalawat pada Nabi-Mu. Sekarang doakan ibu kalian semua. Pejamkan matamu. Lihat wajah ibumu, wanita yang melahirkanmu, wanita yang membesarkanmu, wanita yang memberikan literan darah untukmu lewat air susunya. Dan sekarang ibumu yang masih hidup, doakan biar sehat, doakan biar panjang umur. Belum ada tentu harapan kembali masih lihat wajah ibu kita. Bagaimana ketika ibu sudah berkain kafan? Bagaimana ketika ibu sudah berkain kafan? Bagaimana ketika ibu sudah harus kembali ke alam barzakh? Sedangkan kita belum menyenangkan hatinya. Angkat kedua tanganmu, doakan ibumu. Doakan ibumu. Ampuni ibu kami ya Allah. Rahmati ibu kami ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Bagi ibu kami yang kembali di alam barzakh, sampaikan salam kami untuk ibu kami tercinta. Sampaikan salam kami untuk ibu kami tercinta. Angkat derajat ibumu, katakan ya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Jarang-jarang ada majelis ribuan nangis bersama. Ini menunjukkan kesolehanmu dan kebaikan hatimu. Tangisanmu belum seberapa dengan tangisan ibumu. Belum seberapa. Ibumu tiap malam menyebut namamu.
Ketika kau dalam kandungannya, dia sering memanggil namamu. Dia menjagamu 9 bulan lamanya. Dan ketika kau keluar, kau membentaknya. Kau membentaknya. Di mana hatimu? Jangan lihat orang sekitarmu. Taubatan nasuha malam ini. Apabila ada makanan enak, ibumu membagimu. Dia siap tidak makan, yang penting kau makan. Tapi setelah kau dibesarkan, kau lupa makan enak dan kau berikan ibumu sisanya. Di mana hatimu? Kau lebih cinta pada istrimu dibanding ibumu. Sampai ibumu menangis sendiri di rumahnya. Kenapa anakku melupakanku, ya Allah? Kau lebih cinta pada putrimu dibanding ibumu. Ibumu menangis tapi tidak di hadapanmu. Dia butuh kasih sayangmu. Dia butuh perhatianmu. Taubatan nasuha malam ini. Dia tidak mau mengganggumu. Dia tidak menjerit di hadapanmu. Dia sayang padamu. Dia sayang padamu. Apabila dia bangun malam karena sakitnya, dia tidak membangunkanmu karena dia tidak mau mengganggu tidurmu. Itu adalah ibumu, ibumu, ibumu. Sekarang tebus dosa kita dengan ibu kita. Angkat kedua tangan kalian yang khusyuk, minta sama Allah, ampuni ibu kami ya Allah. 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 Jangan diazab ya Allah. Jangan diazab ya Allah. Jangan diazab ya Allah. Jangan diazab ya Allah. Jangan terpengaruh dengan suara di sekitarmu. Sekarang katakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus, 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 terus. Ya Allah, ya Allah. Jangan terpengaruh dengan suara sekitarmu. Katakan, ya Allah, ya Allah. Terus katakan, ya Allah, ya Allah. Teruskan, teruskan, teruskan. Jihad. Katakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada suara di sekitarmu kecuali ya Allah. Tidak ada suara di sekitarmu kecuali ya Allah. Tidak ada suara sekitarmu kecuali ya Allah. Ya Rabb, pandang hamba-hambamu yang sedang menangis di hadapanmu. Bebaskan kami dari azab dunia dan akhirat. Ampuni ibu kami. Ampuni hamba-hambamu yang belum mengerti akan keindahan malam. Semua katakan, ya Allah. Terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada suara sekitarmu, yang ada hanya ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ya Allah, ya Allah. Tidak diizinkan petasan itu masuk ke masjid. Katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bangga menyebut namanya, bangga menyebut namanya. Di saat orang bangga dengan kemewahan, banggalah menyebut nama Tuhanmu, banggalah menyebut nama Tuhanmu, banggalah menyebut nama Tuhanmu. Katakan ya Allah. Ampuni abah kami, ampuni abah kami, ampuni keluarga kami, ampuni keluarga kami, ampuni kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat. Jadikan ya Rabb pemimpin yang terbaik untuk Indonesia tahun 2014. Pemimpin yang cinta padamu, pemimpin yang cinta Rasulullah, pemimpin yang cinta umat, pemimpin yang membasmi maksiat, pemimpin yang membasmi maksiat, pemimpin yang mendukung acara kebaikan, pemimpin yang sayang kepada umatnya, pemimpin yang mau bertanggung jawab dunia akhirat. Ya Allah, banyak mata sedang meneteskan air matanya di hadapanmu. Dan ini bukti ya Rabb bahwa kami membutuhkanmu, kami membutuhkanmu, kami membutuhkanmu. Katakan ya Allah, ya Allah. Terus tidak ada suara lain kecuali hanya ya Allah, kecuali hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus sebutlah namanya selagi kau bisa menyebutnya. Sebutlah namanya selagi kau bisa menyebutnya. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? Ini bumi Allah. Ini bumi Allah. Ini bumi Allah. Kita minta izin sama Allah. Allah sudah izinkan kita duduk di sini. Katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha. Terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur la ilaha. Sallu ala Nabi, 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 sallu ala Nabi. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, wa ta'atan wa ibadatan, wa amalan salihan. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al jannah ma'al anbiya khususan ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih biladana Indonesia wanzur ila biladina ya Allah bi'aini rahmatik bi'aini maghfiratik ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wanzur ilaina waqbal ma fina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi. Ayo baca sekali ya. Allah Allah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha illallah. Ulang semua dengan tangannya. Hasbi rabbi jalla ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha illallah. Sejauhnya Allah kang moho ageng sampunnya kapi kula boten wonten ing manah kula kejawi Gusti Allah kangge penyebabi tedah Kanjeng Nabi Muhammad. Salawat Allah kagemipun tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.